yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu Tuhan. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu indahlah. Hingga dalam indahnya dekapan. Amin, haleluya. Kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, terimalah pujian kami umat-umat-Mu. Berkenanlah atas pengagungan kami pagi hari ini. Kami yakin kami sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan Engkau berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami akan siap untuk diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran Bapak Ibu. Kitab Keluaran. Lihat LCD-nya ya. Ya, kita akan belajar dari kitab Keluaran Bapak Ibu. Pasal 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Saya ulang lagi, kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Kalau sudah ketemu semua, mari kita akan membacanya bersama-sama. Untuk kaum pria, laki-laki membaca ayat 23, lalu ayat yang ke-25, ya langsung ke ayat ke-25, itu perempuan. Ya, jadi ayat 23 Bapak-bapak, ayat 25 perempuan atau ibu-ibu. Mari, 1, 2, 3. Marilah Raja Ijir, tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu. 24 coba yuk, 1, 2, 3. Yuk ayat 25 sama-sama, 1, 2, 3. Maka Allah melihat orang itu. Iya, puji Tuhan. Ya nanti ada beberapa ayat yang saya salah naruh ayatnya, harusnya 24 tapi saya tulis 25 ya, nanti diperhatikan. Baik Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ayat ini Bapak Ibu, ini adalah awal-awal daripada perjuangan bangsa Israel Bapak Ibu ya. Memang sudah dimulai dari Kejadian, tetapi muncul kata Israel itu belum lama ya dari kitab itu. Dan Bapak Ibu, bangsa Israel itu menghadapi yang namanya perbudakan.
Ya, perbudakan. Nah, ketika mereka diperbudak oleh bangsa Mesir atau orang-orang Mesir, maka mereka merasa tertekan, Bapak Ibu. Ya, coba kalau lihat slide yang kedua, coba Dek ya. Itu saya kasih gambar belum ini, yang slide kedua Dek. Gambar kartun yang ada ayatnya itu. Ayo. Ke atas kan, di atas kan. Ayo sih, di atas kan sih. Ini kan poinnya, yang di atas, yang ayatnya. Gak bisa. Harusnya bisa ya. Ya, di situ ada satu gambar Bapak Ibu bahwa itu ya tadi ya itu ya. Lihat Bapak Ibu ya, gambar itu Bapak Ibu. Ini menggambarkan orang-orang Israel itu ya, mungkin kalau zaman Belanda tidak semengerikan ini Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di filmnya itu bangsa Israel betul-betul dicambuk, ya dipukul, pokoknya disuruh kerja paksa dengan makanan yang minim Bapak Ibu. Dan karena saking menderitanya, saking beban mentalnya, beban fisiknya itu berat sekali, maka di ayat 23 itu Bapak Ibu, saya garis merah di situ, akhirnya mereka mengeluh atas perbudakan bangsa Israel. Kenapa mengeluh? Karena mereka merasakan bahwa Tuhan itu berjanji Dia akan menolong bangsa Israel menjadi umat besar, keturunanmu akan seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di langit. Tetapi kenapa bangsa Israel menghadapi hal itu Bapak Ibu? Ya, nah maka mereka mengeluh karena perbudakan mereka. Nah tapi setelah itu responnya Bapak Ibu. Ya, responnya. Yang paling penting itu adalah apa saudara? Respon. Jadi orang ketika menghadapi masalah, tekanan, ya himpitan, itu yang penting responnya. Responnya seperti apa Bapak Ibu? Nah coba yang pertama, respon bangsa Israel, perhatikan. Ya, coba. Ya oke, kita lihat ini ya. Banyak reaksi orang saat menghadapi masalah dengan persoalan-persoalan yang berat itu, mereka lari ke tempat-tempat yang instan, ya. Contohnya apa, saudara? Kalau terhimpit utang, biasanya golek utangan, kan begitu kan? Wis apapun digadekan, ya demi apapun gitu. Kalau ya ini yang sering terjadi secara umum, ya. Lalu apapun lah dihalalkan demi untuk supaya bertahan gitu kan gitu. Ya, belajar kepada bangsa Israel Bapak Ibu yang mengalami penindasan dan tekanan, mereka mengadukannya semuanya kepada Tuhan. Ya, walaupun mungkin kita tidak mengalami penindasan seperti bangsa Israel, tapi setiap orang punya kehidupannya masing-masing, tekanan masing-masing, ya tekanan batin, tekanan fisik, tekanan apapun. Itu sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Semua pasti diperhadapkan dengan hal itu Bapak Ibu. Ya, diperhadapkan dengan situasi teori yang tidak sesuai dengan kenyataan Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya menghadapi bangsa Israel? Kita belajar dari bangsa Israel. Ini menjadi contoh buat kita ketika kita menghadapi tekanan. Seperti apa cara orang Israel menghadapi masalah itu? Coba mari kita lihat ayat yang ke-23 itu. Di kalimat yang merah tadi Bapak Ibu. Coba slide berikutnya deh, ada ayatnya itu kita baca ya. Oke. Cek gitu lah. Ini laptopnya atau tangannya ini ya. Orang kurang cek gitu loh. Ya. Wah, harusnya ketika klik, nah harusnya muncul gitu. Di bawahnya sudah ada ayatnya, enggak usah di situ. Di slide itu sudah ada ayatnya, coba. Diklik, enggak bisa? Wah, harus dilem biru aja kalau gitu ya. Lempar beli yang baru, begitu maksudnya. Tidak bisa, J? Wah, pakai sebentar ya, selantek waktunya ya. Ya, baik Bapak Ibu, di situ ada kalimat kata tetapi orang Israel mengeluh karena perbudakan dan mereka, ya ada kalimat dan mereka. Mereka siapa Bapak Ibu? Ya orang-orang Israel. Dan mereka berseru-seru. Perhatikan, yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika menghadapi tekanan, kata mereka
artinya bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, ketika menghadapi tekanan, hadapi bersama-sama. Kok bisa Pak? Ya kata mereka itu adalah bangsa Israel itu bersama-sama mereka berseru. Kata berseru berarti apa saudara? Memanggil Tuhan. Keluh kesah mereka, menyampaikan keluh kesah mereka kepada Tuhan. Kalau dalam sebuah keluarga Bapak Ibu, seorang kepala rumah tangga berperang sendiri, dia akan menjadi mudah lemah Bapak Ibu. Ya, kalau seorang anak, kalau dia bekerja sendiri, berperang sendiri, dia akan menjadi mudah kalah Bapak Ibu. Maka dalam sebuah menghadapi tekanan, baik itu anak, keluarga, ya, suami istri, perlu dukungan dari satu keluarga. Kalau suami sedang ada pergumulan, sedang ada masalah, istri harusnya apa saudara? Mendukung. Kalimat kata mereka berseru. Suaminya sudah nangis-nangis di hadapan Tuhan. Istrinya santai-santai saja. Anaknya santai-santai saja. Itu akan jauh dari pertolongan Tuhan, saudara. Kalau suami sedang bergumul, suami menghadapi tekanan, baik itu ekonomi apapun, istri mestinya mendukung. Kalau istri sedang punya pergumulan, sedang punya masalah, suami yang mendukung. Ketika keluarga orang tua sedang punya masalah, anak-anak mendukung, berdoa bersama-sama, bergumul bersama-sama, saudara. Saya hari-hari ini sedang mau ngurusin anak saya yang namanya Revel itu. Supaya bisa masuk di Bagimu Negeri. Sementara saya tidak ya gaptek begitu, tidak begitu pinter. Nah yang bisa anak saya, Vita ya. Untuk Revel ini kita semua bekerja sama. Pagi-pagi jam 4 itu Semi sudah ke Pak RT sama Vita. Yang minta tanda tangan. Ya, Vita datang ke sekolah ngurusi itu semua. Ya saya bagian ngurusin pelayanan Bapak Ibu. Dan semuanya kita kerjakan bersama-sama. Dan ketika saya lihat berkas sudah satu tumpuk itu sudah jadi semua. Nah, bagian saya apa saudara? Bagian saya datang ke sana. Melobi supaya dapat beasiswa dan lain sebagainya. Dan doakan saudara supaya bisa diterima anak saya di Bagimu Negeri. Semua dilakukan akan menjadi ringan dan dekat dengan pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Kalau suami sedang bergumul, mari istri-istri dukung suami-suami kita. Ya, hai suami-suami, ketika istri sedang ada persoalan, ada tekanan, suami harus membackup, suami harus mendukung. Jadi semalam kita ada beberapa bapak-bapak dan ibu sharing-sharing bahwa ketika istrinya suami harusnya melindungi, mengayomi, mendampingi. Wah itu keren saudara ya. Harusnya seperti itu, kerjakan bersama-sama. Saya kan tidak punya hak warisan, yang punya kan istri, tapi melindungi, mendampingi itu perlu Bapak Ibu. Nah itu contohnya. Jadi ketika tekanan datang, yang dilakukan oleh mereka bersama-sama berseru Bapak Ibu. Bahkan kalau kita belajar dari kitab Awali, Samuel, di sana kita melihat ada bangsa Israel ketika menghadapi tekanan mereka berkumpul suku demi suku. Ya, ketika suku demi suku dipecah lagi menjadi keluarga per keluarga. Mereka berdoa untuk kemenangan Israel. Dalam pimpinan Yosafat pada waktu itu. Bapak Ibu, ketika semua dilakukan bersama-sama, semua akan menjadi apa saudara? Ringan. Ya walaupun banyak yang terjadi, yang sering bergumul, meneteskan air mata itu ibu-ibu. Ya doain suaminya, doain anak-anaknya. Tapi alangkah baiknya kalau semua itu dilakukan bersama-sama Bapak Ibu.
Ada amin Bapak Ibu? Jadi kalau ada masalah jangan dipikul sendiri, kita punya keluarga. Kalau merasa masih kurang kuat, telepon Bapak Gembala. Pak Gembala, Ibu Gembala, bantu doa, kami sedang bergumul ini. Kalau gembalanya berdoa, satu keluarga berdoa, saya yakin akan dekat dengan pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi ini yang dilakukan, mereka berseru bersama-sama. Mereka berseru bersama-sama. Lalu yang kedua apa Bapak Ibu langkah yang kedua bangsa Israel lakukan? Coba yang kedua C. Selain berseru, ya betul berseru. Tadi pertama kan bersama-sama, ya, sekarang berseru coba. Ya, nah kata berseru itu apa Bapak Ibu? Ya di ayat 20 berapa itu? Di ayat yang ke-24 ya, coba lihat ya, 23 24. Allah ayat 23 masih di ayat 23. Ya dikatakan lama sesudah itu matilah raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Mereka berseru-seru, arti kata berseru mereka bersuara dengan suara yang nyaring Bapak Ibu. Mereka bersuara dengan keras, dengan kalimat kata mereka berdoa sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kalau keluarga sudah bersama-sama, lalu mereka sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, teriak mereka minta tolong itu sungguh-sungguh, maka saya yakin akan ada perhatian dari Tuhan Bapak Ibu. Mau berseru Bapak Ibu? Makanya ini berurutan ya, dilakukan bersama-sama, diselesaikan bersama-sama, saling mendukung. Kalau suaminya berdoa di gereja, hari Rabu sedang mendoakan keluarganya atas pergumulannya. Saya mau tanya, istri-istri di rumah ngapain? Lihat HP, buka WA, buka Facebook, nonton drama Korea yang membuat kita nangis-nangis begitu. Sementara suami kita sedang berdoa, bukankah itu tidak mendukung Bapak Ibu? Kita mesti menyadari kenapa kadang jauh dari pertolongan Tuhan. Suaminya berseru-seru di gereja, istrinya berseru-seru di gereja, pasangannya santai-santai. Ya, ada hamba Tuhan dulu, suaminya berkhotbah, pelayanan ke sana kemari, istrinya jalan-jalan ke mall. Itu namanya tidak mendukung. Kebalikannya, istri-istri pada doa di gereja nangisin, Pak doain suami saya, Pak doain usaha saya. Tapi sementara suaminya di rumah ngapain saudara? Nonton bola, jagong karo kancane. Bagaimana mau dekat dengan pertolongan Tuhan Bapak Ibu? Tapi ketika dilakukan bersama-sama dengan langkah yang kedua, dengan berseru kepada Tuhan. Dilakukan bersama-sama dan teriak kita minta tolong. Berseru artinya doa sungguh-sungguh, memohon sungguh-sungguh. Saya percaya akan semakin dekat dengan pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau saya pelayanan di luar, itu istri saya berdoa di rumah. Yang pertama berdoa supaya urapan Tuhan turun. Yang kedua dia berdoa supaya perjalanannya diselamatkan. Yang ketiga supaya tidak melirik cewek atau ibu-ibu di sana saudara. Haleluya saudara. Bekerja sama. Dan berdoa dengan suara yang nyaring. Ini yang suami-suaminya di luar kota. Doakan suamimu, ya mereka sedang naik gedung tinggi, sedang bekerja luar biasa. Istrinya mestinya berseru, Tuhan, Tuhan tolong. Nah itu namanya bekerja sama Bapak Ibu. Ya. Jika istri kita juga punya tugas lembur dan lain sebagainya. Suami harus berdoa. Ini namanya bekerja sama dan berseru dengan sungguh-sungguh. Coba yang terakhir Bapak Ibu, khotbah saya enggak lama hari ini, ya sesekali sedilok saudara ya.
Coba kita Yeremia, ini adalah kunci surga ketika saudara sedang mengalami persoalan. Yuk baca sama-sama. Ini kalau saya sering memakai kata, ini sebenarnya saya ayat ini terinspirasi dengan apa dulu waktu Peter dipotong rambutnya botak gitu, terus di sini Yohanes 3:16, Y3:16. Nah saya pakai Y333 saudara. Gitu. Tapi kalau saya potong rambut tak taruh sini Y33 kan dikira gendeng saudara ya. Tapi mari kita baca saja ayat ini yuk. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan apa saudara? Menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin saudara. Ketika kita berseru dengan sungguh-sungguh, yang kita tidak ngerti Tuhan akan beri mengerti. Kenapa hal ini terjadi? Tuhan kasih mengerti kita. Ya, ketika kejadian terjadi, apa masalah terjadi, ketika kita berseru, berdiam diri, berseru, mendengar suara Tuhan, kita dapat jawaban Tuhan. Kita mengerti, mengetahui, oh ini toh maksud Tuhan kok terjadi seperti itu. Dengan kata lain, ketika kemarin kita belajar tentang doa puasa, tentang puasa. Ketika kita berseru, kita sedang mendekatkan diri kepada Tuhan sambil berpuasa dan kita akan dapat pewahyuan, mendapat ilhaman Roh Kudus. Kalau pendeta berdoa, berseru sambil berpuasa, ya, berseru kepada Tuhan, pendeta akhirnya mendapat pewahyuan, mendapat rema dan akhirnya dikhotbahkan. Nah kalau jemaat, saya percaya ketika menghadapi kesulitan ekonomi, ketika menghadapi persoalan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan kasih hikmat untuk menyelesaikan dan menemukan jalan keluar. Amin Bapak Ibu. Yang penting kita bersama-sama berseru dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong kita. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir, yang terakhir mengerang. Wah, saudara, kata mengerang ini tidak hanya sekedar sungguh-sungguh. Tapi mengerang ini betul-betul lebih daripada sungguh-sungguh. Ayat 24, ya 24. Allah mendengar mereka apa saudara? Mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan. Memperhatikan siapa? Memperhatikan orang yang mengerang. Yuk yang anak-anak SMA, SMP, kuliah. Coba kalimat lain kata mengerang apa? Ayo, bisa? Ayo, pakai HP, cepet, ayo. Kata mengerang itu dalam bahasa lain, bahasa sehari-hari apa? Ya, mengerang ini lebih daripada sungguh-sungguh. Saudara kalau sakit wudunan gitu, terus jagong, terus pencet pedus gitu, apa yang saudara terjadi dalam reaksi saudara? Aduh, lara depal. Itu namanya mengerang. Haleluya. Mulai nangkap sesuatu? Jadi ketika kita berdoa sama Tuhan, sungguh-sungguhnya sampai seperti itu. Kita menangis di hadapan Tuhan, menangis minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan itu tidak tega melihat bahasa tetesan air mata yang keluar. Amin saudara, maka dikatakan Allah memperhatikan. Apa betul? Apa hanya di Allah memperhatikan di ayat berapa tadi? 25. Itu di pasal 2. Coba di pasal 3 Bapak Ibu. Coba slide berikutnya, ayat yang terakhir. Di pasal 3, ini pasal 2. Ya, oke. Coba di pasal 3, ayat 7. Dikatakan, dan Tuhan berfirman. Ini setelah mereka mengerang, mengeluh, mengadu, bersama-sama. Di ayat 25 dikatakan Allah memperhatikan. Diulang lagi di sini saudara, di pasal yang ketiga dikatakan aku telah apa saudara? Memperhatikan dengan apa? Sungguh apa itu? Kesengsaraan, perhatikan.
Tuhan itu sudah memperhatikan kita. Tapi Tuhan mau lihat reaksi kita. Tuhan mau lihat respon kita. Ingat enggak kepada janjinya? Ingat enggak kepada kemahakuasaan Tuhan? Lalu di ayat itu seterusnya dikatakan, umatku di tanah Mesir. Dan aku telah apa saudara? Sama-sama katakan, mendengar apa? Seruan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengerang, dilakukan bersama-sama. Allah mendengar. Ya, lalu dikatakan di mendengar yang karena kan disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Siapa pengerah-pengerah itu? Orang-orang Mesir. Ya, aku apa saudara? Mengetahui penderitaan mereka, penderitaan umat-umat Tuhan. Di ayat 8, ini goalnya Bapak Ibu. Kalau kita menyelesaikan bersama-sama, lalu berseru dengan suara nyaring, lalu berdoa dengan sungguh-sungguh sambil mengerang, maka ayat 8 akan terjadi dalam kehidupan Tuhan, Bapak Ibu. Aku telah turun untuk apa saudara? Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Kemana saudara? Menuntun kemana saudara? Yes, ke tempat yang lebih baik. Artinya ada pertolongan, ada berkat yang Tuhan siapkan di ujung sana setelah masalahmu selesai. Cuman pertanyaannya, apakah ujuk-ujuk? Tidak. Kalau kita lihat nanti di pasal 14, itu mereka menghadapi masalah besar. Ya, tapi Tuhan tetap menolong, laut terbelah menjadi dua. Mereka bisa melewati. Apakah selesai di situ? Tidak. Masih ada Mara dan Elim. Air menjadi pahit dan diubah menjadi manis. Itu perlu perjalanan. Masih ada lagi? Tidak, masih. Ketika mereka mengalami kelaparan, akhirnya turunlah mana dari surga. Jadi saudara percaya, balik seruan kita. Baik kesungguhan kita kepada Tuhan. Ada jalan keluar. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya katakan sama anak saya Revel. Saya ngoceh banyak sama istriku di mobil gitu saudara ya. Tapi rupanya ketika saya tulis, dia sudah ketiduran saudara. Dan saya bilang, tidurlah dengan tenang nak. Saya bilang, apapun yang terjadi, kalau kamu tidak diterima di situ pun, Papa yakin Tuhan pasti kasih kamu sekolah yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Kalau harus sekolah di Guntur, ya di Guntur itulah yang terbaik buat anak saya. Betul tidak saudara? Kita harus yakin itu. Bukan sekolah yang menentukan, tapi Tuhan dan seruan doa kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Allah itu peduli kepada kita. Allah itu mengerti kepada kita. Kasih Ki. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Amin. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Di dalam kehidupan ini. Satu perkara, amin, yang ku simpan dalam hati. Ya benar. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Tanpa Allah peduli. Mari sama-sama katakan Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah di
bergumul sendiri sebab Allah katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Kalau saudara sedang bergumul untuk anak-anak saudara, mari suami istri bergandeng tangan. Arti bergandeng tangan apa? Mari ketika kita sedang berdoa di kamar, suami istri berikan waktu 5 menit, 10 menit, bergandeng tangan di kamar kita, doakan anak-anak kita, ya, yang rindu anak-anak kita sukses, anak-anak kita diberkati, doakan mereka bersama-sama, kita mengerang bersama-sama, kita berseru bersama-sama. Doakan saudara. Doakan. Buat anak-anak yang kecewa dengan orang tua, yang bergumul ikut prihatin atas pekerjaan orang tua yang mungkin tidak kunjung bangkit. Hei anak-anak, bergandeng tangan dengan adikmu, dengan Mbak Yumu, dengan saudaramu, bergandeng tangan, doakan orang tuamu. Berseru kepada Tuhan, Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang memperhatikan saudara. Dia ingat pada janjinya. Dia tidak pernah lupa pada janjinya. Bahwa Dia akan memberkati kita dengan madu dan susunya yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Mari angkat tangan kita saudara, kita angkat ini sekali lagi sebagai mengantar doa kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Ku mengerti. Mengapa ini terjadi Tuhan? Yes, mengapakah harus terjadi? Oh, di dalam kehidupan ini satu perkara ku simpan dalam hati, yang ku simpan dalam hati. Amin. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Tanpa Allah peduli. Mari gandeng anakmu, gandeng anakmu, gandeng istrimu. Katakan Allah mengerti. Yes, sikara-bara-bara-baso. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah. Jemaat Tuhan katakan sambil berdoa, Allah mengerti. Sebagai doa kita, itu iman kita saudara. Kita punya iman bahwa Allah itu mengerti. Allah peduli segala persoalanmu. Yes. Oh, haleluya. Yes, amin. Amin, haleluya. Pak Denny berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya Yesus.